Luar biasa pemirsa SBO TV, malam hari ini senang sekali karena Tia Ardhani menjumpai Anda tentunya. Dan seperti yang sudah Anda saksikan tadi sebentar lewat tayangan sebelumnya, tentunya kita bertemu di Teknovasi Tech to the Future. Luar biasa ya. Aduh, saya senang sekali sih personally sebenarnya karena saya ada di sini di Teknovasi dan juga bertemu dengan Anda pemirsa SBO TV untuk memperbincangkan sesuatu tema yang sangat menarik sekali seperti sudah dilihat tadi sekilas adalah tentang teknologi masa depan. Apa-apa yang ada di masa depan. Dan untuk itu saya sudah berpakaiannya juga ini sebenarnya anak muda karena tamu yang diundang di studio SBO TV di lantai 21 Geraha Pena juga anak-anak muda. Tapi nanti kenalan sama anak mudanya, saya menyapa dulu yang sudah hadir di sisi saya tentunya yang selalu hadir di Teknovasi. Pak Wawan, apa kabar Pak? Tos dulu Pak. Baik, asik, luar biasa, kabar baik Pak Wawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat. Dan kita selalu riang. Asik. Apalagi kalau ketemu sama anak-anak muda ini ya Pak? Iya, saya sangat senang Luar melihat biasa. anak muda kreatif, jenius dan punya ide-ide luar biasa seperti ini. Seperti luar ini. biasa. Oke, ini teman-teman dari ITS, betul ya? Tepuk tangan lagi dong, semangatnya teman-teman dari ITS. Boleh perkenalkan dari ujung ke ujung, ada mic, teman-teman. Boleh silahkan. Biasa megang robot, sekali ini megang mic ya. Oke, silahkan. Saya Ferdi dari Teknik Elektro ITS. Dari mana Mas? Iya, pelan-pelan biar pemirsa di rumah bisa melihat jelas gitu, kenal ya. Nama saya Tegar Paulus Fikar. Saya juga dari Teknik Elektro ITS. Oke, ini semuanya teman-teman elektro ya. Oke, kemudian setelah Mas Tegar? Saya Ahmad Hadi Dahlan dari Elektro ITS juga. Oke. Saya Niko dari Teknik Elektro ITS. Dan yang terakhir adalah? Saya Gary Almas dari Teknik Elektro ITS. Oke. Ini semua kan dari elektro ini. Pernah kesetrum? Belum ya? Berarti belum lulus dong. Harus kesetrum dulu. Harus kesetrum dulu ya. Elektro. Mungkin yang ini tadi sudah Mas karena rambutnya udah mulai berdiri-berdiri ya. Mungkin sudah. Satu Jangan lagi kesetrum juga. Satu lagi dikenalin dong. Yang di depan ini siapa? Nau Aldebaran. Oh, siapa namanya? Nau Aldebaran. Bahkan namanya lebih bagus dari nama kalian ya. Luar biasa. Nanti kita kenalan lebih banyak ya dengan dia ya. Terima kasih hadirnya teman-teman dari ITS dan tentunya kita ke Pak Wawan sebentar ya. Oke. Pak Wawan, tadi kan tema kita mengenai teknologi masa depan ya kan. Kalau misalnya di brief sedikit gitu Pak ya. Teknologi masa depan, Bapak melihatnya bagaimana? Apa yang akan terjadi di teknologi masa depan? Oke, di masa depan saya lihat nanti sebenarnya anak-anak elektro ini udah ke on the right track. Masa depan yang akan radikal adalah teknologi humanoid robotik. Jadi gini, pada prinsipnya manusia itu terdiri dari karbon, sedangkan komputer silikon. Nah, di masa depan nanti komputer akan seperti manusia. Sekarang komputer kita masih input, tapi nanti akan menjadi machine learning dan awareness mesin. Mesin yang punya kesadaran. Jadi di masa depan robot-robot semua sudah bisa belajar sendiri tanpa input dan mereka sudah benar-benar punya kesadaran hampir mirip dengan manusia. Tidak sama tapi mirip. Dia akan bekerja seperti itu. Teknologi masa depan akan seperti itu dan saya senang sekali karena di sini ada salah satu contoh seperti humanoid robot ya. Ya seperti ini nanti yang akan terjadi di masa depan. Di masa depan ya. Masa depan dunia akan nanti seperti yang ini kurang lebihnya. Dipenuhi robot. Ya, jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah di-replace robot. Yang terakhir saya pernah melihat Google sudah mendemonstrasikan satu artificial human brain, dia dengan 16.000 prosesor, dia sudah bisa melakukan apa yang hampir manusia kerjakan. Tapi dengan 16.000 prosesor ya, satu rak data space dipakai hanya untuk bekerja seperti manusia bayi ya, masih bayi kecil seperti itu. Tapi ke depan arahnya nanti ke depan humanoid robotik, arahnya akan ke situ ke depan. Luar biasa. Kira-kira kemajuannya akan sampai segitunya ya? Ya. Tentunya nanti akan muncul slack-nya gitu Pak ya. Bagaimana dengan tugas-tugas fungsi-fungsi manusia yang digantikan, kemudian manusianya bagaimana, nanti efek-efeknya panjang gitu. Panjang, betul. Panjang. Salah satunya mungkin begini ya. Nah, ini sudah dicoba di binatang, bahwa chip silikon ini udah bisa ditancapkan di otak. Jadi otak bekerja sama dengan chip silikon ini udah bisa bekerja, tapi masih di binatang ya. Kalau masalah manusia saya pikir tinggal tunggu waktu. Oke. Gitu. Tinggal tunggu waktu. Nanti akan ada chips di kepalanya Tegar mungkin ya nanti ya. Das. Oke. Baiklah. Itu dari
prominence atau bagaimana kemajuannya ITEK di masa depan Ya. gitu Pak ya. Tapi kalau ngomongin bidangnya sebenarnya spesifik apa nih Pak? Artificial Intelligence. Oke. Jadi begini, saya melihat dulu saya kuliah tahun sekitar 94 IT juga, masih Pascal, Basic, dan ini berubah terus. Saya lihat ke depan ini adalah eranya Artificial Intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Ke depan nanti saya pikir adalah bidang yang sangat menjanjikan pekerjaan bagus, kemudian bidang yang sangat istilahnya elit ya. Dikatakan pinter jika dia menguasai bidang namanya Artificial Intelligence. AI istilahnya ya, kecerdasan buatan. Oke. Jadi membuat robot yang benar-benar bisa seperti manusia, berpikir dan learning dan punya kesadaran. Seperti itu. Itu yang akan terjadi di masa depan. Dan kalau ingin memang benar-benar menekuni satu bidang yang sangat istilahnya elit, silakan masuk ke AI, Artificial Intelligence. Yang saya tahu sekarang salah satu tokohnya adalah Peter Norvig, itu dari Google, bos riset Google. Oke, nice. Itu berarti akan menjadi yang tren ya, Ya, happening di sekarang. masa depan, Artificial Intelligence. Teman-teman, ini termasuk yang arahnya sudah benar berarti ya? On the right track. Oh, Ini it's on the right track. Sudah benar Tepuk ini. tangan buat teman-teman ITS dong, asik. On the right track karena tadi dibilang Pak Wawan bahwa ini Artificial Intelligence akan jadi tren yang tentunya berkembang. Iya. Dan juga happening di masa depan dan kalian sudah ada di track yang benar Ya. gitu ya. Oke, mungkin ada komentar dari teman-teman ITS terkait dengan Artificial Intelligence atau boleh menceritakan sedikit apa yang terjadi dengan Sinao ini? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, bertanya pada Pak Wawan, Silakan. silakan. Kalau nggak ada yang nanya, nanti Pak Wawan nanya masing-masing Ya, satu, gantian. kasih kuis loh ya. Jadi kita juga belajar tentang artificial intelligence juga. Ya. Ada di mata kuliah kita juga tentang artificial intelligence. Bermacam-macam ya, banyak cabangnya juga. Implementasinya pun juga banyak selain di robot, di kehidupan sehari-hari, di power juga macam-macam ya. Ya, sekarang saya lihat Google mengembangkan driverless car. Apa itu driverless car? Itu adalah mobil tanpa sopir, dia bisa mendeteksi, dia bisa tanpa sopir, dia otomatis. Tapi ke depan, artificial intelligence adalah bagaimana membuat mesin itu punya kesadaran. Kesadaran itu dia bisa belajar. Pertama dia mempelajari, kemudian dia bisa memutuskan. Ini nanti saya pikir kalau saya melihat bahasan di luar, tingkat tertingginya adalah membuat mesin bisa punya kesadaran seperti manusia. Itu menggunakan computational statistical artificial intelligence. Nanti bisa diakses di www.peternorvig.com ya. Nanti silakan belajar, itu yang level advance. Tapi by the way ini sudah artificial intelligence juga, banyak macamnya. Cuman ada grade. Saya lihat mereka akan merealisasikan satu robot yang benar-benar bisa bekerja seperti manusia. Bahkan ditanya, misalnya yang pernah dicoba Google adalah 10.000 data, menampilkan kucing, anjing, macam-macam. Google menebak akurasi kucing sebesar 70%. Salah satu. Jadi dia mengenali objek. Ini apa? Dia bisa jawab. Seperti itu. Mungkin ada ditanyakan lagi? Kalau kita sendiri sih di setiap mata kuliah kita di Artificial Intelligence kita juga ada final project setiap akhir semester. Itu kita punya final projectnya tentang face recognize, pengenalan wajah. Betul. Jadi kita punya banyak sampel, mungkin sampai 1000 sampel wajah. Kemudian sama kita kasih sampel baru, nanti kita deteksi ini ini wajahnya dari siapa gitu ya. Itu juga Ya, kita tepat. Luar biasa dan sukses loh ya. Bagus nilainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngulang Mbak ya. Enggak dong, bagus, sukses jagoan. Kalau boleh tahu, ini bukunya standar, kalau boleh tahu dari Pakai apa gitu ya? ya. Pengarangnya atau mungkin Kalau penulisnya? literatur kita dari dosen sendiri yang sudah punya buku dari Prof. Mauridi Heri Purnomo, guru besar dari Teknik Elektro. Luar biasa, itu robot juga tuh ya? Oh bukan, itu manusia dong, bercanda Bapak ya. Coba tuh malam ini nonton muridnya ya kan? Oke, tapi di hold dulu pertanyaannya, nanti boleh banyak nanya lagi. Kita juga akan tentunya saling bertanya begitu Pak ya. Tapi kita discuss. betul, kalau Pak Wawan sendirian kurang afdol ya kan? Karena ada tamu satu lagi tentu yang juga menemani kita adalah Pak Aditya Wisnutama dari Data Utama Net. Pak silakan. Pak Adit apa kabar? Tas dulu sama saya Pak. Iya, sip. Luar biasa Bapak. Oh iya, boleh.
Ini Pak Adit juga dari Elektro. Ya. Dari Elektro juga. Pak Adit kayaknya kembaran sama Tegar, Pak. Yang ini. Wajahnya sama ya? Saudara kembar jangan-jangan. Saya tertarik karena saya kira ini pasti nanti dikontrol, digerakkan tanpa kabel ya. Nah, tanpa kabel pasti IP Mas Awan ya? Ya, IP. IP ya. Nah, mudah-mudahan bisa jarak jauh menggunakan internet di remote. yang internet berkualitas dan cepat sih gitu ya. Itu tugasnya Bapak nih. Nah, jadi kalau maju perang biar dia aja. Oh, biar sinaunya aja gitu ya. Biar dia aja maju perang. Baiklah, semakin menarik perbincangan malam hari ini tentunya bukan kita berarti mengatakan perang, enggak dong ya. Tapi bagaimana kita membahas masa depan dunia dari sisi teknologi inovasinya ya. Kita akan kembali selepas yang berikut ini pemirsa. Nanti juga tentunya bisa mengundang Anda untuk ngobrol langsung bersama dengan kami di sini lewat 8202015. Akan kembali selepas yang ini di Teknovasi Take to the Future. Meet me in front of Strand Books at 2. Oh man, really? Hey there, guy. Hey there, little guy. Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gano tonight. Where's the music section? Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Hey, dude, how's it going? Want to go check out that new place I was telling you about? Sure. This truck's really good. Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Thanks, man. Just got a new place in Oxford City. See you, dude. Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Oh, I'm running late. Music, stop. Hi, what's up? Hey, Hey. you want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. That's beautiful. Hari ini kita kembali lagi akan berdiskusi dan juga mungkin banyak belajar tentang hukum di mata seorang Sunarno Edi Wibowo, hukum di mata Bowo. Nah, korupsi ini sebetulnya bisa ditangguhkan asalkan ada surat edaran dari Jaksa Agung. Pak, berarti ada pengaruhnya ya Pak ya kalau dijaminkan tanpa nominal dengan nominal. Oh ya, jelas ada pengaruh. Acara ini dipersembahkan oleh dibuat dan diolah dengan bahan-bahan pilihan berkualitas, diproses dengan mesin-mesin modern dengan cara higienis. Mau sehat, minum Avi. Pastikan miliki kwitansi asli Jawa Pos hadiah menanti Anda. Pastikan 4 digit awal nomor kwitansi langganan Anda memiliki kesamaan mulai bulan Februari hingga saat ini. Dan dapatkan uang tunai total 320 juta. Terima kasih Anda yang menyaksikan SBO TV malam hari ini pemirsa, karena tentunya kan sangat menarik perbincangan kita. Tadi sudah diawali sedikit, baru segmen pertama, nanti akan lebih menarik lagi ya kan. That's why di Teknovasi malam hari ini tentunya kita bersama dengan teman-teman juga dari ITS tentunya di Teknovasi Take to the Future.
Ya, kita masih hadir di sini, teman-teman ITS ada, Pak Wawan ada, Pak Adit sudah berkumpul di sini ya kan. Nanti Anda bisa bergabung tentunya untuk membahas teknologi di masa depan dunia ini seperti apa ya, gitu kan. Tentunya bisa bergabung di 820 20 15 ya. Ke Pak Adit dulu, belum disapa tadi Pak Adit. Data utama.net belakangan hot isunya apa Pak Adit? Boleh di-share sebentar? Jadi begini Pak, perusahaan teknologi itu ya, yang paling penting itu yang sering dilupakan adalah Departemen Research and Development. Oke, R&D-nya ya? Ya, R&D ini tidak semua punya karena ya itu expenses, cost-nya juga lumayan gitu ya. Tapi sebenarnya ada cara ya, R&D itu dikerjasamakan dengan perguruan tinggi gitu. Nah, jadi dunia industri itu dengan dunia pendidikan bekerja sama menciptakan sebuah departemen R&D harusnya ya. Jadi semua kami juga mengajak yang teman-teman teknologi lain supaya bisa memkerjasamakan ini daripada membangun departemen sendiri ya, tentunya departemen sendiri boleh ya. Tapi supaya untuk menghemat biaya kita kerjasama dengan perguruan tinggi untuk research and development. Begitu ini kita olah kemudian itu bisa menjadi nilai jual dan bisa dikembangkan ke masyarakat. Oke, Pak Wawan juga melihat demikian. Gini, saya sedikit cerita bahwa di Silicon Valley Google itu adalah orang-orang Stanford dan mereka sebagai senior biasanya mereka menarik juniornya, misalnya untuk proyek-proyek yang seperti artificial human brain. Sedangkan di Harvard itu Facebook sama Microsoft ya. Mereka biasanya juga kalau misalnya Microsoft itu orang-orang Harvard. Kalau Google orang-orang Stanford. Iya, seperti itu. Mereka biasanya menarik juniornya. Jadi ada kerjasama, Google punya proyek ini dibawa ke Stanford untuk dikerjakan oleh juniornya. Jadi ada link and match. Jadi nanti ini yang junior juga masa depannya jelas mau kemana. Itu semuanya terintegrasi saya lihat antara venture capital, perusahaan, dan university. Oke, teman-teman elektro ditarik kemana? Ditarik sama Pak Adit nanti semua ya. Sebagai senior ITS juga. Nanti ke data utama nanti. Itu kan udah kembar juga sama Tegar ya kan? Jadi pasti tadinya ke sana ya. Oke, kalau berbicara juga mengenai topik malam hari ini Pak Adit, sebenarnya untuk perkembangan teknologi saat ini yang sudah sebenarnya masa depan tadi seperti dibilang Pak Wawan, artificial intelligence. Tapi sebenarnya saat ini pun sudah mengarah ke situ, ya kan? Buktinya teman-teman ITS, ya kan? Bapak bagaimana menyikapi hal ini? Seharusnya kita bagaimana menyikapinya, Pak? Kita itu mesti sadar bahwa semua ini sudah berbasis IP, Mbak. Jadi TV, internet ya, data, kemudian sebentar lagi TV, ya, telepon, ya, telepon sekarang kalau menyelenggarakan circuit switch itu mahal, semua sudah berpindah ke paket switch ya. Paket switch itu IP ya Mas. Nah, jadi semuanya berbasiskan IP, semua berbasiskan internet. Terus kita teman-teman ini mengerjakan robotik juga dikendalikan dari jarak jauh menggunakan IP. Apalagi yang kita nggak menggunakan IP gitu kan? Nah, jadi sebenarnya walaupun internet itu sudah menjadi sebuah komoditi, tapi kita hidup di Indonesia yang masyarakatnya begitu luas, ya kan? Menurut statement dari APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, user internet baru 60 juta dari berapa? 250 penduduk gitu kan. 30% ya? Masih 30%. Jadi pasar masih luas. Tapi perkembangan itu sebenarnya bukan dari kami yang menyelenggarakan. Kami kan cuma kena getahnya gitu kan. Semua itu disebabkan oleh adik-adik seperti ini yang menciptakan aplikasi. Lah kok dilalah pakai IP gitu Mbak, ya kan? Ya kira-kira begitu kan Pak. Semuanya menciptakan create apapun dipakai IP ya sudah akhirnya berkembang dengan cepat. Nah industri ini saya kira masih akan bertumbuh lagi, masih banyak adik-adik lagi ya. Dan tentunya regenerasi ya tetap ada ya. Kan berarti lulus nih sudah TA gitu kan, tapi adik-adik akan ya kalau itu nggak ngulang sih Pak, kalau dia ngulang ya belum lulus. Gitu, ya. Oh enggak ya, enggak dong, jagoan mereka di sini jangan sampai. Oke, jadi sebenarnya lebih banyak lagi generasi kita yang seperti mereka. Betul. Perkembangan IT lewat IP ini lebih menggila lagi ya Pak. Seperti snowball. Jadi kan dari kecil besar akhirnya menggeret seluruh komponen internet. Oke, tapi kalau Bapak melihat nih, hitungannya mungkin Pak Wawan juga nanti bisa berkomentar ya, untuk Indonesia yang dibilang banyak orang negara berkembang masih gitu kan Pak. Dengan situasi yang seperti ini, dengan presentasi yang tadi Bapak sampaikan, itu memang sudah on the track atau kurang sebenarnya? Saya kira problemnya kita itu adalah karena konsumsi ya. Jadi kita masih jadi konsumen
belum jadi produsen. Nah, adik-adik ini adalah harapan kita untuk kita supaya jadi produsen. Karena kalau negara kita hanya sebagai konsumen saja gitu kan, pakai Google, pakai Android itu, terus internet juga mesti bayar ke luar negeri. Ngapain gitu kan? Jadi kan kapital kita keluar ya, kan kita mesti bayar ke sana ya. Pakai itu apa segala macam itu dibayar ke sana kan, gitu kan. Iya Pak, saya taruh Pak. Kira-kira gitu. Bagaimana caranya kita punya supaya kapitalnya inflow ke kita. Kembalinya gitu kan? ke bangsa kita sendiri gitu bangsa ya. Kita sendiri. Jadi kita harus punya konten, harus punya aplikasi yang mereka yang beli ke kita, bukan hanya kita beli doang. Gimana Pak Wawan? Mungkin saya tambahin ya. Jadi begini, internet memang ciptaan orang Amerika, kemudian dikenalkan di Indonesia. Problemnya adalah ketika internet dikenalkan di Indonesia, kita hanya diajari untuk menggunakan, bukan untuk menciptakan. Saya mengenal internet sudah tahun 1995, 18 tahun yang lalu. Tapi masih sebagai konsumen. Nah, ini semua harus dirubah. Karena kalau tidak dirubah berbahaya, kita akan menjadi konsumen terus. Jadi kalau menurut saya ini terus terang salah satu acara ini adalah supaya visi dan misinya adalah mengubah semua ini dari masyarakat Indonesia yang konsumen teknologi menjadi satu inovator teknologi. Harusnya nanti ke depan ke arah situ. Jadi sudah era konsumen sudah berakhir, kita harus menjadi era inovator teknologi. Amin. Semoga begitu. Tepuk tangan dong. Ini gara-gara kalian-kalian juga, ya. Atau jangan-jangan memang selalu dibuat kita jadi konsumen supaya nanti kita kalau nggak kita yang konsumen, siapa yang beli barangnya mereka gitu ya? Iya, seperti itu. Dibalik. Harus dibalik ya? Ya. Steve Jobs punya satu filosofi bahwa sebenarnya ini cepet-cepetan membuat sesuatu barang baru yang added value-nya optimal. Kalau kita bisa membuat lebih baik dari Apple, tentunya mereka akan beli. Seharusnya begitu, Pak. Ya, karena sekarang kita belum bisa bikin satu misalnya seperti iPad gitu yang pad yang lebih baik dari Apple. Makanya kita menjadi konsumen. Tapi kalau kita bisa membuat dan itu lebih canggih, akan terbalik. Gitu. Jadi kapan kira-kira itu terjadi, Pak Wawan? Sudah sebentar lagi tuh adik-adik. Sebentar lagi gara-gara kalian. Baiklah. Sebentar lagi di segmen berikutnya kita juga akan membuktikan Pak ya, ini kan baru kelihatannya begini aja ya kan, pemirsa juga baru melihat kelihatannya sih bagus, namanya sih keren gitu ya, tapi sebenarnya bisa apa si Now ini gitu ya, nanti kita akan bahas dan akan mempertunjukkan langsung bagaimana kejagoannya si Now. Anda juga bisa bergabung di 820 20 15 setelah kami kembali sepas yang berikut ini, tentu tetap di Teknovasi, Take to the Future.